Cemana pula ini? Kurang dari 3 bulan dalam tahun 2022 ini, ada 2 jenderal polisi yang diproses gegara pelanggaran hukum. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Freddy Sambo, ditetapkan sebagai tersangka yang menghalang-halangi penyidikan dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara itu, mantan Kapolda Sumatera Barat yang baru ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa, ditangkap pertengahan Oktober tahun 2022 karena dugaan terlibat pengedaran narkotika. Tahun 1973 muncul film Amerika yang berjudul Serpico. Film itu diadopsi dari sebuah novel kisah semi-biografi seorang anggota kepolisian New York atau New York City Police Department, NYPD. Anggota polisi itu bernama Frank Serpico. Bintara atau opsir Frank Serpico pernah tertembak di wajahnya atau di mukanya. Diduga Serpico ditembak oleh temannya sesama polisi. Serpico memang sering menolak ajakan teman-temannya buat menerima uang suap. Serpico juga pernah dipindahkan ke bagian reserse kriminal atau reskrim kalau di Indonesia. Dia pernah dipindahkan ke kecamatan lain di New York. Pernah nyaris tertembak oleh sesama polisi sewaktu mengejar penjahat. Dia juga melaporkan atasannya yang menerima suap. Laporan Serpico tentang korupsi di kalangan polisi akhirnya memicu pembentukan Komisi KNEP yang dibentuk tahun 1970 guna membongkar skandal korupsi kepolisian di New York. Komisi itu bekerja maraton 19 Oktober 1971 sampai dengan 27 Desember 1972. Kesimpulan komisi itu, korupsi di kepolisian New York atau NYPD memang sangat sistematis dan masif. Ada polisi korup di NYPD yang digolongkan sebagai pemakan rumput atau grass eater, yaitu polisi-polisi yang mengumpulkan uang receh dari para pelanggar lalu lintas, para penjudi, dan masalah-masalah kecil lainnya. Ada juga polisi korup yang digolongkan sebagai pemakan daging atau meat eaters, yakni polisi-polisi korup yang dengan sengaja mencari pukulan besar dalam jumlah-jumlah yang cukup memadai dari para mucikari yang memiliki jejaring pelacur, bandar-bandar judi, bandar narkoba, atau para pengusaha yang melanggar aturan. Polisi-polisi pemakan daging biasa melakukan penahanan orang yang tidak bersalah atau sebaliknya melepaskan para pelaku kejahatan dari tahanan. Nah, film Serpico banyak berkisah tentang keterlibatan polisi dalam urusan narkoba, mirip seperti yang dituduhkan kepada Irjen Teddy Minahasa. Sementara itu, Irjen Freddy Sambo pernah disebut-sebut terlibat dalam perlindungan perjudian. Namun kasus perjudian tersebut sejauh ini belum diungkap lebih lanjut. Nah, ada film Korea yang berjudul Police University yang menuturkan keterlibatan para perwira polisi dalam perjudian. Seorang detektif kawakan berusaha membongkar jejaring perjudian. Polisi Korea ini berkenalan dengan seorang pemuda peretas komputer atau hacker. Pemuda ini belakangan masuk pendidikan polisi. Ringkasnya, pemuda dan polisi itu kemudian bekerja sama membongkar perjudian. Ternyata bandar perjudian itu adalah para perwira polisi di sekitar mereka. Kisah dalam film Korea ini
mirip dengan isu tentang keterlibatan salah satu jenderal polisi yang diproses akhir tahun 2022 ini. Bahkan yang mulai disidangkan bulan Oktober tahun 2022. Lagu para bintara polisi kalau sedang latihan biasanya buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Tapi kalau sudah jadi perwira, lagunya menjadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Baiklah, kita masih belum bisa memastikan penangkapan 2 jenderal polisi itu buat meningkatkan citra polisi sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, atau justru sebaliknya. Hacam mana?